Selamat pagi para seniman dan seniawati di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta. Pada kesempatan ini saya sowan pada sang maestro ketoprak Bapak Hidayat Sagung Masuda. Saya akan mengulas tentang ketoprak. Ini ketoprak itu adalah kesenian khas dari Jogja. Yang pertama adalah Sabta Mandala dan yang dari Jogja. Ini Pak, mengenai Sabta Mandala waktu itu rekamannya itu gimana Pak? Misalnya zaman dulu kan belum canggih sekarang itu, tapi suaranya kok bagus-bagus aja. Saya kalau ada egonya itu kayak misalnya adegan pas kayak sering kubur itu kan kayak sangat waktu zaman Pandawa kan belum canggih ini sistem pengerjaannya terus ini. Iya, ada yang namanya sound effect. Dan suara-suara untuk menunjukkan namanya sound effect ya. Kalau misalnya menggambarkan daerah yang unik dan ada suara-suara semacam bunyi atau apa, kalau di sawah ada suara burung, kemudian di pinggir laut ada suara air laut dan sebagainya. Jadi itu sifatnya adalah bukti yang bisa dibantu dengan masalah sound effect. Kalau Sabta Mandala dulu anggarannya yayasan ini Pak. Oh iya. Ini tahun berapa? Ininya. Saya kan sebenarnya nggak 80-an sini ya. Oh iya. Jadi Sabta Mandala itu lahir pada tahun 1971 yang dipimpin oleh almarhum Pak Bagong Setiarso. Pada waktu itu ceritanya adalah dibentuk suatu yayasan Tegalrejo. Yayasan Tegalrejo itu tidak hanya membawai masalah senian ketoprak, tapi segala bentuk macam kesenian. Ada Dulu kalau nggak salah kan utamanya di RRI ya. Oh iya. Karena PT kayak RRI itu sama di Sabta Mandala itu secara ini duluan Sabta Mandala duluan RRI Pak. Ya, mula pertama ini sejarah ya. Mula pertama saya adalah di RRI dulu, Nah, tapi karena saya sistemnya sebagai karena sebagai kontrakan, jadi setiap 2 tahun sekali memperbarui kontrak. Nah, pada tahun 67 itulah kontrak saya yang pertama sudah habis. Nah, saya tidak terpakai lagi di RRI karena satu saya dengan Mas Bagong yang pada waktu itu dijembatani oleh almarhum Mas Andung Setiarsono itu membentuk ketoprak Sabta Mandala itu di bawah namanya Yayasan Tegalrejo. Nah, tetapi pada tahun 71 ya, saya ditarik kembali ke RRI. Nah, akhirnya antara Sabta Mandala dengan RRI ya saya rangkep ya pada waktu itu. Jadi kalau Bapak kan ini di ketoprak ya, kalau pemain-pemain kan kadang-kadang Bapak itu kalau tradisionalnya Iya. satu-satunya pemain yang mungkin hanya pemain yang lain dan banyak yang kalau Bapak karena mungkin ya sebagai PNS adalah sebagai kiblatnya lah senian-senian Jogja, mungkin Bapak tetap tradisional dipertahankan. Ya, itu masalahnya masalah prinsip berkesenian ya, karena saya tahu kalau ketoprak humor yang didirikan oleh Mas Timbul, Mas Tarsan dan kawan-kawan ya, mulai pertama saya membidani itu. Saya dipanggil ke Jakarta melalui Dirjen siapa ya Pak Sampurno, Pak Dirjen Sampurno itu. Ya pentas kalau Pak Harso saya ketoprak, saya mesti dipanggil itu. Taman Mini itu. Nah, saya melihat itu kan
di dalam berketoprak itu adalah punya prinsip ya. Saya berpegangan kepada masalah ketoprak konvensional. Nah mereka itu karena berlatar belakang dagelan, maka dia membentuk suatu grup ketoprak dagelan namanya. Nah karena saya bukan dagelan, saya tidak mau. Aku rasa dagel, gitu. Itu masalahnya di situ. Memang apa ya? Kalau Tidak kepada aturan-aturan ketoprak konvensional. Mula pertama begitu. ini memang apa ya? Misalnya sebagai kiblat itu juga yang memang sekarang karena apa ya? Misalnya untuk nyari yang seperti bapak itu ibaratnya ya langka gitu ya. Misalnya yang kadang-kadang kan kalau pemain yang lain kan yang penting bisa pentas gitu. Kalau saya rasa untuk mencari tokoh seperti bapak ya mudah-mudahan masih di apa ya, kesempatan untuk membina. Saya sebetulnya pengen sekali belajar ketoprak di ini, tapi karena kondisi ya saya cukup mendengarkan rekaman bapak saja. Iya. Jadi masalah senang ketoprak itu kan bisa disalurkan bermacam-macam. Seperti Mas Canto itu kalau maunya itu menjadi pemain ketoprak yang seperti saya, zamannya sudah berubah, gitu loh. Jadi lahannya itu sudah sangat berkurang. Seperti senang nguri-nguri, mudah-mudahan ketoprak yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai peninggalan budaya yang tak benda itu tinggal dibina saja seperti wayang kulit untuk memberikan dongeng kepada anak cucu. Oh, kalau dulu itu ada teater daerah yang namanya ketoprak yang sangat kondang banget. Nah, tapi sekarang tinggal dibina saja. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya ketoprak kan sekarang kan jadi ada onto, ada istilahnya apa? Ada ini namanya tentang apa? Ada dialognya, ada tata riasnya, ada gerakan. Oh iya. Jadi lengkap menurut saya. Iya. Wirogo, Wiromo dan Wicoro ya. Ya. Jadi ketoprak itu kalau kita bahas itu merupakan satu kumpulan daripada bermacam-macam cabang kesenian. Ada seni suaranya tembang, ada seni sastranya bisa, kemudian ada seni estetikanya ungguh-ungguh dan tata musuh. Jadi merupakan suatu apa ya, kumpulan-kumpulan daripada unsur-unsur nilai yang mempunyai bobot tabibu. Makanya sebetulnya ketoprak bisa digunakan juga mau ingin belajar bahasa Jawa yang benar ya. Yang namanya ketoprak yang benar saja sudah bisa. Justru sekarang itu kalau ya maaf saya untuk masih demikian itu namanya masih merunggupi Duyo Jowo. Walaupun tidak terpakai kadang-kadang untuk pelempasan itu bagaimana saya bikin YouTube yang kadang-kadang Iya. ya karena apa? Saya kalau untuk main di panggung lu aktif di taman mini, tapi kegiatan di taman mini kan ya artinya kan ya nggak bisa rutinitas ya. Jadi Ya ketoprak teman-teman yang di taman mini itu kan perkumpulan ketoprak yang memberikan apa ya, memberikan suatu misi kepada mereka-mereka yang kangen ketoprak. Jadi mereka alhamdulillah Pak saya masih bisa ini apa singka panjang mul. Saya di itu saya ya beliau adalah guru saya terus terang saya pernah belajar sama beliau waktu saya tidak bisa jadi pemain ketoprak, tapi saya tetap apa ya mau nguri-uri sebisa saya. Minimal saya ya dengerin lah kalau hanya untuk supaya apa ya budaya itu jangan sampai di mana-mana. Saya tidak malu kalau saya nyanyi Jawa itu saya nggak malu ya, biarnya orang lain saya ketoprak, tapi saya belajar ya istilahnya dengan modal bahasa sedikit-sedikit saya belajar ya Prano Kotoro MC belum laku tapi ini kadang-kadang ya misalnya berkat mungkin bimbingan bapak dan ibu ya yang tadinya istilahnya sekarang tuh ya harus banyak belajar, tapi mudah-mudahan karena kalau mau belajar itu kan sekarang itu kan sarananya banyak sekali, ada YouTube, bahkan ada kaset. Jadi belajar bahasa Jawa juga bisa mendengarkan ketoprak yang oleh grup-grup ketoprak yang dianggap baik, tentu saja. Sekarang itu mau belajar apa saja itu kan lebih mudah sebetulnya daripada zaman saya dulu. Kalau dulu bukan penyutradanya saya
full take itu gimana Pak? Waktunya itu bisa tepat itu ya? Kalau nggak catat itu gimana dalam rekaman itu Pak? Mohon maaf ya kalau pertama Ada yang full take, Ada yang full take, ada yang tidak. Tapi pada dasarnya ketoprak itu kan improvisasi. Nah, kalau full take itu karena di situ ada adegan-adegan yang istilahnya itu berbobot berat, misalnya adegan jalurnya raja-raja, berkonflik dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menggambarkan situasi kerajaan yang pas itu ya biasanya kemudian disusun menggunakan satu naskah. Tapi pada dasarnya tidak, hanya tertentu saja. Rekaman mungkin supaya waktunya itu misalnya kan durasinya Ya karena itu sudah saya terbiasa sebagai penyelenggara ketoprak radio kan saya juga dibatasi waktu. Nah, jadi siaran daerah itu kan sangat terbatas sekali waktunya itu. Jadi makanya di dalam penyajian penulisan naskah radio itu perhitungan waktu sangat ketat di situ, tidak bisa. Ini perbedaan juga kalau penyusunan adegan di dalam pentas panggung itu waktunya hanya merupakan satu antar-antar saja. Tetapi kalau sudah itu radio itu sudah ketat. Karena ya kaset juga waktunya terbatas juga. Durasi 1 jam ya Pak? Ya 1 jam. Maka dari adegan per adegan itu disusun sedemikian rupa supaya tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Saya zaman tahun 80 kan teknologi belum secanggih sekarang, tapi misalnya itu udah ya menurut saya itu bisa bikin kayak misalnya suara hewan, suara itu hidup sekali gitu. Kalau kan sekarang kan udah pakai yang biasanya teknologi komputer, kalau zaman dulu kan masih mungkin belum tapi karena ketoprak radio itu suatu bentuk penyajian ketoprak yang sebelumnya sangat sangat luas karena dia tidak terikat oleh kata kostum, tidak terikat oleh setting panggung, tidak terikat oleh apa saja, pokoknya hanya memberikan satu pesan suara. Mau menggambarkan apa saja bisa, menggambarkan orang mabuk juga bisa, menghilang juga bisa, tidak memerlukan satu teknik yang lain. Itu hanya dikesankan dan diperkuat, dipertajam dengan suara-suara saja. di pinggirannya kalau di YouTube itu tuh kayaknya memang nostalgia tuh ingat zaman dulu saya SD bikin Sabta Mandala, sekarang masih bisa walaupun masih berbentuk audio, kalau dulu kan belum di sote ya itu, tapi beliau itu masih kangen sekali. Saya sering komen ya masih Ya, itu mudah-mudahan hidup Sabta Mandala itu bisa digunakan bagi pemerhati ketoprak untuk belajar ketoprak, masalah bahasanya yang benar. Nah, kemudian juga iringannya yang memadai. Jadi sekarang itu sudah menjadi media pembelajaran, propaganda. Demikian juga sekarang bagi anak-anak muda yang ingin belajar ketoprak merupakan naskah burbe, itu merupakan suatu bantuan bagi mereka. Karena mereka kan memang setiap harinya sudah jarang-jarang menggunakan bahasa Jawa ya. Maka untuk berbahasa Jawa yang baik ya kita buatkan satu naskah. untuk di program, mudah-mudahan saya dan para pencinta seniwati ini selalu memberikan doa kepada Bapak dan Ibu dan para pemain-pemain yang lainnya, semoga tetap menguri budaya Jawa khususnya, dan panjang Yuswo bisa sebagai iblat para seniman-seniman yang masih. Amin, amin. Karena berkat zaman beliau, siapa lagi yang mau menguri budaya kalau bukan Ya. ini Ya.